Halo semua, kenalin saya Maul. Kali ini saya mau coba sharing gimana cara saya melakukan setup pada terminal Linux yang menurut saya bisa membantu meningkatkan produktivitas. Di sini saya akan menggunakan yang namanya ohmyzsh ya. Untuk link websitenya sendiri ada di ohmyz.sh. Namun sebelum itu kita harus pastikan dulu kalau di komputer kita sudah terinstall ZSH-nya atau belum. Pertama, kita bisa cek terlebih dulu apa default shell di terminal kita dengan menggunakan command echo shell. Kita perbesar sedikit. Nah, mungkin segini cukup. Nah, bisa kita lihat untuk default shell di komputer saya adalah bash. Lalu kita coba cek apakah kita sudah punya ZSH dengan command zsh strip version. Nah, command not found ya. Artinya di komputer saya belum terinstall ZSH-nya. Bisa langsung kita install saja dengan sudo apt install zsh, masukkan passwordnya, kemudian y. Nah, kita tunggu saja dia mendownload dan menginstall package-nya. Nah, setelah berhasil, kita bisa jadikan ZSH sebagai default shell di terminal kita dengan command chsh atau change shell min s which zsh. Masukkan passwordnya. Nah, untuk menyimpan perubahannya sebenarnya kita perlu logout dan login lagi ya. Tapi di sini saya akan langsung masuk ke ZSH-nya saja dengan command zsh. Nah, sudah masuk. Sekarang kita bisa langsung install ohmyzsh-nya saja. Nah, di sini tagnya unleash your terminal like never before. ohmyzsh di sini merupakan framework ya untuk mengelola konfigurasi dari ZSH kita dan dilengkapi dengan banyak fungsi berguna, plugin dan juga tema. Kita bisa langsung klik install saja. Nah, di sini sudah ada script untuk installnya, kita bisa langsung copy dan kita pastekan ke terminal. Nah, dia tunggu mendownload dan install dulu. Do you want to change your default shell to ZSH? Kita pilih Y, masukkan passwordnya. Nah, sekarang ohmyzsh-nya sudah terinstall. Selanjutnya kita bisa pilih tema juga sesuai preferensi kita. Coba kita langsung lihat di GitHub-nya ya. Kita pilih tema. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak sekali tema bawaan dari ohmyzsh ini. Dari Robbie Russell itu tema defaultnya dan banyak lagi. Contoh kita bisa pilih salah satu temanya. Di sini saya pilih tema arrow. Kita kopikan saja nama temanya, lalu kita perlu ubah file konfigurasi dari ZSH-nya yaitu di zshrc. Di sini saya pakai nano untuk edit filenya. Nano home/.zshrc. Nah, kita lihat di sini ada ZSH theme. Kita ganti saja dengan tema yang tadi kita pilih. Kita exit dan save. Nah, di sini belum berubah ya karena kita perlu muat ulang dulu file konfigurasinya dengan cara source/.zshrc. Nah, sekarang bisa kita lihat temanya sudah berubah ya. Kita sebenarnya juga bisa menginstal plugin-plugin untuk menambah fungsionalitas dari terminal kita ya. Mari kita coba install beberapa plugin populer seperti syntax highlighting dan auto suggestion. Coba langsung kita cari saja di Google ZSH syntax highlighting. Nah, ini ada, kita langsung masuk ke GitHub-nya aja. Nah,
Jadi sintaks highlighting ini nanti bisa memberikan highlight pada sintaks yang kita ketik ya. Jadi nanti kita bisa tahu apakah sintaks yang kita ketik sudah benar atau ada kesalahan, misalnya typo atau belum ada perintah yang kita install itu belum terinstall. Bisa kita lihat langsung cara instalasinya. Nah, di sini bisa kita pilih saja dengan yang memakai Oh My ZS saya. Kita kopikan saja, di sini sudah ada script installnya. Kita paste. Nah, di sini sudah terinstall. Sekarang kita hanya perlu mengaktifkan pluginnya di file konfigurasinya. Kita edit lagi tadi file konfigurasinya di ZSHRC. Kita cari bagian plugin. Nah, ini ada plugins. Kita tambahkan ZSH syntax highlighting. Oke, kita save. Nah, sudah, kita muat ulang lagi file konfigurasinya source.zshrc. Nah, sekarang ketika kita mengetik, nah ini udah ada highlightnya ya. Jadi misal kita ingin mengetik sintaks, misal sudo, nah dia hijau berarti ada sudo apt install atau sudo apt update. Nah, ini hijau berarti sintaks yang kita tuliskan valid ya. Nah, kalau kita misal typo, sudo o-nya 2 ini apt install merah gitu. Jadi kita tahu kalau sintaks yang kita ketik ini ada kesalahan. Untuk sintaks highlighting begitu aja. Lalu kita bisa coba install plugin yang kedua, yaitu ZSH Auto Suggestion. Nah, kita buka GitHub-nya aja, coba. Nah, ini untuk plugin Auto Suggestion bisa memberikan saran otomatis berdasarkan perintah yang kita ketik sebelumnya ya. Jadi dengan menggunakan plugin ini kita dapat menghemat waktu. Coba kita langsung install aja dengan Oh My ZSH. Kita kopikan scriptnya aja, copy, pastekan di terminal. Nah, dia sudah terinstall. Kita perlu aktifkan pluginnya lagi di file konfigurasinya, nano.zshrc. Nah, kita tambahkan di plugins. Nah, ini kita tambahkan ZSH Auto. Pakai strip nggak ya tadi? Oh, nggak usah. Auto Suggestion. Kita save. Nah, kita coba muat ulang lagi file konfigurasinya ZSHRC. Nah, sudah. Nah, jadi sekarang udah ada auto suggestion-nya ya, dari sintaks-sintaks yang tadi pernah kita tuliskan, misal nano tuh udah ada. Jadi misal kita bekerja contohnya menggunakan Git ya, dan mau check out ke beberapa branch, misalnya Git check out feed out, lalu Git check out feed OTP, Git check out feed atau ini bug fix, misal bug fix out. Nah, ketika kita mau check out ke branch-branch yang sebelumnya pernah kita ketikkan, maka tinggal git check out misal feed. Nah, ini udah ada auto suggestion-nya mau ke feed OTP, atau kita bisa klik atas lagi feed out, seperti itu.
Jadi kita nggak perlu lagi mengetikkan secara lengkap ya. Sudah ada auto suggestion-nya. Mungkin seperti itu aja untuk pluginnya. Apa lagi ya? Oh, biar lebih produktif lagi, kita mungkin juga bisa menambahkan alias untuk sintaks-sintaks yang sering kita ketik. Coba kita buka lagi file konfigurasi ZSH-nya, nano ZSHRC. Nah, kita masukkan di paling bawah saja. Nah, ini kan ada example alias ya. Kita bisa buat sendiri alias, misalnya apa ya? Misalnya alias GC sama dengan git checkout seperti ini. Lalu apalagi alias U sama dengan misal sudo apt update dan sudo apt upgrade. Nah, seperti ini. Coba kita save dan kita muat ulang konfigurasinya. Nah, sekarang ketika kita ingin mengupdate, contoh ingin mengupdate package Linux kita nggak perlu lagi sudo apt install, tapi kita cukup mengetikkan U. Nah, sekarang cuma mengetikkan U sudah bisa sudo apt update dan sudo apt upgrade sekalian. Kalau misal mau git checkout tinggal gc aja tuh, hijau gc, misal tadi feed/otp tuh. Ini karena saya lagi nggak ada di repositorinya ya. Nah, mungkin itu aja. Sekarang terminal kita udah menjadi lebih fungsional ya, dan bisa meningkatkan produktivitas. Sekian mungkin, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten lainnya. Terima kasih.